Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, izinkan saya Ayang Palupi Andewandaka Sari calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi untuk menyampaikan video presentasi, demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, langkah yang dilakukan adalah penerapan Bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper Reader ke dalam langkah 4D Discover Green Design Deliver, yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya tahapan Discover dipecah menjadi Define dan Discover. Tahapan Bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan. Pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak, Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Selanjutnya saya sampaikan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya siswa yang berwawasan global, berintak, berkarakter, kreatif, dan peduli lingkungan. Penjelasan komponen visi: berwawasan global yaitu siswa yang mampu bernalar kritis, kreatif, pantang menyerah dan toleran. Berintak yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peduli lingkungan yaitu siswa yang menunjukkan perhatian terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan alam. Prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan komunitas praktisi lainnya tentang pentingnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ambil pelajaran, siapakah guru yang punya pengalaman melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Aktivitas apa saja menurut anak-anak yang membuat mereka merasa lebih kreatif? Situasi apa yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, mencari contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan budi pekerti anak. Wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Wawancara atau survei pengalaman, pendapat guru, KAS, PS, murid, orang tua. Berbagi praktik baik, gali mimpi dream. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik? Tindakan atau penyelidikan, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap anak. Contoh, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya bukan untuk menghakiminya. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing, yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi persoalan, keadaan. Membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat. Contoh, anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berani memperbaikinya dan berani berkreasi. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak?
Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas, tindakan, atau penyelidikan? Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang 1. Apa saja sikap dan perbuatan yang menunjukkan kreativitas? 2. Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang dibahas? Berbagi praktik baik pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. PHT pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Membuat time schedule pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap, evaluasi dan refleksi secara berkala, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Bagaimana SOP-nya, tindakan atau penyelidikan? Membuat daftar jadwal observasi kegiatan yang melibatkan pengawas KS, teman sejawat, membuat time schedule pelaksanaan program, membuat kriteria keberhasilan, refleksi dan perbaikan secara berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.